pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika ukuran penyebaran data. Dalam ukuran penyebaran data ada yang namanya jangkauan atau range dengan simbol J dengan rumus J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum adalah nilai data yang paling tinggi setelah diurutkan dan X minimum adalah nilai data yang paling rendah setelah diurutkan. Kemudian ada hamparan atau jangkauan interkuartil dengan simbol H dan rumus H sama dengan Q3 min Q1. Q3 adalah kuartil 3 dan Q1 adalah kuartil 1 atau kuartil atas dan kuartil bawah. Kemudian ada simpangan kuartil dengan simbol QD dengan rumus QD sama dengan 1/2 dikali H atau 1/2 dikali Q3 min Q1. Kita lihat ke contoh soal. Tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data A 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10. Oke, pertama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Setelah diurutkan, kita mencari jangkauan dengan rumus J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum di sini adalah 10 dan X minimum di sini adalah 3. Jadi kita masukkan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi jangkauannya adalah 7. Kemudian kita mencari jangkauan interkuartil dengan rumus H sama dengan Q3 min Q1. Untuk mencari kuartil 3 dan kuartil 1, kita mencari nilai tengah atau mediannya terlebih dahulu. Di sini mediannya adalah 7. Nah, untuk mencari Q1 dan Q3, kita akan menggunakan sistem coret. Di sebelum 7 kita coret 5, 3. Nah, di antara 4 dan 4 untuk mencarinya itu Q1 sama dengan 4 plus 4/2 sama dengan 4. Untuk Q3 sama, kita coret Q3 sama dengan 9 tambah 9/2 sama dengan 9. Ini kita mendapatkan nilai Q1 sama dengan 4 dan Q3 sama dengan 9. Kita masukkan ke dalam rumus 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi hamparannya atau jangkauan interkuartilnya adalah 5. Kemudian kita akan mencari simpangan kuartil dari data A dengan rumus QD sama dengan 1/2 H sama dengan 1/2 kali 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Baiklah, kemudian untuk menjawab yang soal B, data setelah diurutkan itu seperti ini. Kemudian kita akan mencari jangkauan J sama dengan X maksimum dikurang X minimum sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kemudian kita akan mencari hamparan atau jangkauan interkuartilnya. H sama dengan Q3 min Q1. Untuk mencari Q3 dan Q1 pada contoh soal yang B, sama seperti contoh soal yang A. Kita cari nilai tengah atau mediannya terlebih dahulu. Di sini mediannya adalah antara 8 dan 8. Untuk mencarinya, Q2 sama dengan 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Dan kita akan menggunakan sistem coret, namun dimulai dari angka 8 yang sudah ada di Q2. Kita coret. Nah, Q1 itu terletak antara 6 dan 7. Untuk mencarinya sama seperti mencari Q2. Q1 sama dengan 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Seperti itu pula untuk mencari Q3. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus.
3 sama dengan 8,5 dikurang 6,5 sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari simpangan kuartilnya. QD sama dengan 1/2H sama dengan 1/2 kali 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Baiklah, inilah jawabannya. Baiklah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, itu nilainya disajikan dalam bentuk tabel dengan frekuensi. Untuk mencarinya ada sedikit perbedaan, namun rumusnya tetap sama. Kita tentukan dahulu nilai ini termasuk nilai data ganjil atau data genap dengan cara frekuensinya jika dijumlahkan itu ganjil atau genap. Karena di sini frekuensinya itu ada 40, maka data ini masuk data genap. Nah, perintahnya tetap sama, mencari jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Pertama kita akan mencari jangkauan. J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum di sini 10 dan X minimum di sini adalah 4. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Hamparan Q3 min Q1. Untuk mencari Q3 dan Q1 dalam soal ini itu menggunakan rumus data genap. Q1 sama dengan data ke 1/4 N plus 2 dikali N plus 2 sama dengan data ke 1/4 N nya adalah 40, maka dikali 40 plus 2, 40 plus 2, 42 dibagi 4 adalah 10,5. Data ke 10,5 atau data di antara 10 dan 11. Untuk mencari data ke berapa, kita lihat dari frekuensinya. Jika frekuensinya yang pertama adalah 2, maka data tersebut adalah data 1 sampai 2. Kemudian jika selanjutnya adalah 5, berarti frekuensinya adalah 3 sampai 5 tambah 2 sama dengan 7. Begitupun seterusnya. 8 sampai 7 tambah 10, 17. Kemudian 18 sampai 17 tambah 11 itu 28. Kemudian 29 sampai 28 tambah 8, 36. 36 tambah 3 itu 39. Dan yang terakhir adalah 40. Nah, di sini itu data ke di antara 10 dan 11. Data ke 10 dan 11. Maka data ke 10 dan 11 itu terletak pada data nilai 6. Berarti Q1-nya adalah untuk mencari Q2. Di sini data ke akan saya ubah sebagai X. Q2 sama dengan 1/2 X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 sama dengan 1/2 N nya 40, maka kedua plus 1/2 X 20 plus X 41 dibagi 2, 20,5. Maka kemudian data ke 20 itu
foto ada di sini antara 18 sampai 28 nilainya adalah 7. 1/2 dikali 7 ditambah 20,5 sama nilainya adalah 7. 7 ditambah 7 14 dibagi 2 sama dengan 7. Q3 sama dengan X1/4 3N plus 2 sama dengan X1/4 3N 3 kali 40 plus 2 sama dengan X1/4 3 kali 40 120 ditambah 2 122 122 dibagi 4 sama dengan 30,5. Data ke 30,5 di sini terletak pada nilai 8. Maka Q3 sama dengan 8. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus hamparan. Q3 sama dengan 8 dikurang Q1-nya adalah 6. Sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari simpangan kuartil, Qd sama dengan 1/2 kali H. 1/2 kali 2 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian ada simpangan rata-rata dengan simbol SR. Untuk contoh soalnya, data tunggal dan data kelompok itu berbeda cara menjawab. Untuk data tunggal, sebagai contoh, diketahui data sebagai berikut 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4 dengan rumus SR sama dengan sigma 1 sampai N mutlak XI min X bar per N. XI di sini adalah nilai dan X bar adalah min atau rata-rata, N adalah banyak data. Baiklah, pertama-tama kita harus mencari nilai X bar atau rata-ratanya terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan semua data dan dibagi banyak data. X bar sama dengan 3 plus 2 plus 5 plus 4 plus 3, 2, 4 dibagi dengan banyak datanya ada 7. Maka jawabannya adalah 23/7 sama dengan 3,29. Kemudian baru kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma 1 sampai N mutlak XI min X bar per N. Nah, karena di sini menggunakan sigma 1 sampai N, maka kita akan mencari mutlak XI min X bar semua data berurutan. Karena data yang pertama adalah 3, maka kita masukkan 3 min X barnya adalah 3,29, maka 3 dikurang 3,29. Jangan lupa tanda mutlak ditambah data kedua adalah 2 kurang 3,29 tambah dan seterusnya. Nah, kemudian kita bagi dengan N. N adalah banyak data, di sini N-nya adalah 7. Maka dibagi dengan 7. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu nilai masing-masing dari mutlak. Ini 3 kurang 3,29 sama dengan min 0,29. 2 kurang 3,29 sama dengan min 1,29. 5 dikurang 3,29 sama dengan 1,71.
4 dikurang 3,29 sama dengan 0,71. 3 dikurang 3,29 sama seperti yang di atasnya, min 0,29, begitu pun seterusnya. Nah, karena ini mutlak, jangan lupa kita tambahkan tanda mutlak. Kemudian untuk yang negatif, kita coret negatifnya karena menggunakan tanda mutlak. Kemudian kita tulis di bawahnya bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 6, pindah saja, sama dengan 6,29 per 7 sama dengan 0,9. Oke, untuk mencari simpangan rata-rata dalam bentuk data tabel dengan frekuensi memiliki sedikit perbedaan dalam rumus. Simpangan rata-rata sama dengan sigma 1 sampai n fi mutlak xi min x bar per sigma 1 sampai n fi. Pertama, kita harus mencari nilai x bar atau min. Untuk mencarinya, rumusnya adalah sigma 1 sampai n fi dikali xi atau fiksi per sigma 1 sampai n fi. Pertama-tama kita harus mencari fi dikali xi. Kita tambahkan tabelnya. Nah, ini adalah fi dikali frekuensi dikali nilai. Jadi kita tinggal kalikan tabel yang pertama dan yang kedua. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, dan 5 kali 1 adalah 5. Nah, di sini itu dia meminta sigma, maka kita akan mencari sigma total jumlahnya. Itu untuk fi itu sigmanya adalah 7 dan fiksi itu adalah 23. Maka dalam mencari x bar, sigma fiksi 23 per sigma fi 7 sama dengan 3,29. Nah, kemudian di sini kita dalam mencari simpangan rata-ratanya, kita harus mencari dulu nilai xi min x bar. Kita akan tambahkan tabel xi min x bar. Untuk mencari nilai xi min x bar itu adalah nilai atau xi dikurang dengan 3,29. 2 dikurang 3,29 sama dengan min 1,29. 3 dikurang 3,29 sama dengan min 0,29. 4 dikurang 3,29 sama dengan 0,71. 5 dikurang 3,29 sama dengan 1,71. Apakah kita akan mencari sigmanya? Belum, karena di sini yang diminta adalah mutlak xi min x bar. Jadi kita akan tambahkan tabel mutlak xi min x bar. Kita tinggal hilangkan tanda negatif untuk nilai negatif dan tetap positif untuk nilai positif. Maka 1,29, 0,29, 0,71 dan 1,71. Nah,
Setelah itu apakah kita akan mencari sigma? Belum. Karena di sini yang diminta adalah Fi mutlak Fi dikali mutlak Xi min X bar. Maka kita tambahkan tabel satu lagi, Fi dikali mutlak Xi min X bar. Fi adalah frekuensi dan mutlak Xi min X bar ada di tabel sini. Jadi kita akan mengalihkan tabel frekuensi dan tabel mutlak Xi min X bar. 2 dikali 1,29 sama dengan 2,58. 2 dikali 0,29 sama dengan 0,58 dan seterusnya. 1,48 1 dikali 1,71 tetap 1,71. Nah, barulah kita mencari nilai sigma dari Fi kali X mutlak Xi min X bar. Ini kita jumlahkan semuanya menjadi 6,29. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Fi dikali mutlak Xi min X bar sama dengan 6,29 dibagi sigma Fi adalah 7 sama dengan 0,9. Nilainya sama, boleh menggunakan cara seperti ini atau seperti yang ini. Namun untuk jumlah data yang banyak, disarankan lebih mudah untuk menggunakan rumus yang ini. Namun jika untuk data sedikit yang berderet seperti ini, boleh menggunakan rumus yang pertama. Kemudian untuk simpangan rata-rata dalam data kelompok, itu rumusnya adalah SR sama dengan sigma 1 sampai N Fi kali mutlak Xi min X bar per sigma 1 sampai N Fi. Bedanya dalam data kelompok itu kan dia memiliki tentang 30 sampai 39, 49 dan seterusnya. Maka Xi di sini adalah nilai tengah. Baiklah, untuk mencari simpangan rata-rata, masukkan rumus tadi. Nah, pertama kita harus mencari nilai X bar atau rata-rata. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma 1 sampai N Fi kali Xi atau Vc per sigma 1 sampai N Fi. Nah, di sini kita harus mencari dahulu Xi-nya atau nilai tengahnya. Kita tambahkan tabel nilai tengah Nah, nilai tengah antara 30 sampai 39 adalah 34,5, 40 sampai 49 itu adalah 44,5 dan seterusnya. Nah, sudah mendapatkan Xi, maka kita akan mencari Fi kali Xi. Kita tambahkan lagi tabel di sebelahnya, tabel fiksi. Fiksi adalah frekuensi dikali nilai tengah, maka 3 dikali 34,5 adalah 103,5. 7 dikali 44,5 adalah 311,5. 6 dikali 54,5 adalah 327. 4 dikali 64,5 adalah 258. Nah, di sini yang diminta adalah sigma dari fiksi. Maka kita akan mencari nilai sigmanya. Sigma dari frekuensi kita jumlahkan 3 tambah 7 10, 6 tambah 4 10, maka 10 tambah 10 sama dengan 20. Baiklah, kemudian kita akan mencari nilai sigma dari fiksi. 5 tambah 5 10, kemudian 1 tambah 3 4, tambah 1 5, tambah 7
7, 12 tambah 8, 20. 2 tambah 0, 2 tambah 1, 3 tambah 25 tambah 5, 10. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Nah, karena di sini ada koma, maka kita akan coret 1. Jadi hasilnya adalah 1000. Nah, sudah dapat nih sigma fiksi dan sigma Fi. Kita masukkan ke dalam rumus X bar. Sigma fiksi sama dengan 1000 dibagi sigma Fi sama dengan 20. Kita coret 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kemudian kita akan menjawab yang simpangan rata-rata. Sudah mendapatkan X bar, namun kita harus mencari Xi min X barnya terlebih dahulu. Maka kita akan menambahkan tabel Xi min X bar di sebelahnya. Xi min X bar. Di sini Xi adalah nilai tengah, jadi tabel yang ini dikurang dengan 50. 34,5 dikurang 50 sama dengan min 15,5. 44,5 dikurang 50 sama dengan min 5,5. 54,5 dikurang 50 sama dengan 4,5. 64,5 dikurang 50 sama dengan 14,5. Nah, di sini apakah kita akan mencari sigmanya? Belum, karena di sini yang diminta adalah mutlak Xi min X bar. Maka kita akan menambahkan lagi tabel di sebelahnya, tabel mutlak Xi min X bar. Mutlak itu artinya yang negatif menjadi positif dan yang positif tetap positif. Maka kita tinggal hilangkan tanda negatif pada nilai yang negatif. 15,5, 5,5, 4,5 dan 14,5. Kemudian apakah kita akan mencari sigmanya? Belum, karena di sini yang diminta adalah Fi dikali sigma Fi dikali mutlak Xi min X bar. Maka kita akan menambahkan tabel Fi kali min X bar. Nah, Fi itu adalah frekuensi, tabel yang kedua, dan mutlak Xi min X bar adalah tabel yang ini. Maka kita tinggal mengalihkan tabel frekuensi dan tabel mutlak Xi min X bar. 3 dikali 15,5 sama dengan 46,5. 7 dikali 5,5 sama dengan 38,5. 6 dikali 4,5 sama dengan 27, dan 4 dikali 14,5 sama dengan 58. Nah, kemudian barulah kita mencari nilai sigma dari Fi kali Xi mutlak Xi min X bar. Kita jumlahkan semuanya. 5 tambah 5 10, 1 tambah 6 7 tambah 8 15 tambah 7 22 tambah 8 30. 3 tambah 4 7 tambah 3 10 tambah 2 12 tambah 5 17. Koma kita coret, maka hasilnya adalah 170. Nah, kita sudah mendapatkan nilai sigma dari Fi kali mutlak Xi min X bar. Maka kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Nilainya adalah 170 dibagi sigma Fi adalah 20. Maka kita coret 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Inilah hasil simpangan rata-rata dari nilai dan data yang berkelompok. Kemudian ada namanya varians atau langgam dengan simbol S kuadrat dan standar deviasi atau simpangan baku dengan simbol S. Nah,
Kenapa digabungkan? Karena varians itu simbolnya S kuadrat dan simpangan baku itu simbolnya S. Dengan untuk data tunggal dan data kelompok itu memiliki cara yang berbeda. Untuk data tunggal itu rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma 1 sampai N dikali X sigma 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N. Untuk simpangan baku S sama dengan akar S kuadrat, maka artinya simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians atau ragam. Jadi jika kita mencari simpangan baku, maka kita akan mendapatkan nilai varians. Baiklah, untuk contoh soal dengan data 3254324, pertama-tama kita akan mencari nilai X barnya terlebih dahulu dengan menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan jumlah data. Banyak datanya ada 7. 3 tambah 25 tambah 5 10 tambah 4 14 tambah 3 17 tambah 2 19 tambah 4 23 dibagi 7 sama dengan 3,29. Nah, setelah mendapatkan nilai X bar, maka kita akan memasukkan rumus S kuadrat sama dengan sigma 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N. Nah, untuk data berderet seperti ini, kita akan mengalihkan secara berderet juga. XI itu datanya, nilai data, dan X bar adalah 3,29. Setelah dicari adalah 3,29. Baiklah, yang pertama, karena ini sigma, maka kita akan berurutan. Data yang pertama 3 dikurang 3,29 kuadrat, jangan lupa kuadrat, ditambah 2 kurang 3,29 kuadrat tambah 5 kurang 3,29 kuadrat tambah 4 kurang 3,29 kuadrat tambah 3 min 3,29 kuadrat ditambah 2 min 3,29 kuadrat ditambah 4 min 3,29 kuadrat per N. N-nya adalah banyak data. Nah, banyak datanya adalah 7. Jadi dibagi 7. Nah, kita akan jumlahkan terlebih dahulu. 3 dikurang 3,29 sama dengan min 0,29 kuadrat. 2 dikurang 3,29 sama dengan min 1,29 kuadrat. 5 dikurang 3,29 sama dengan 1,71 kuadrat. 4 dikurang 3,29 sama dengan 0,71 kuadrat. 3 min 3,29 sama seperti di atasnya, min 0,29 kuadrat. Ini 2 min 3,29 kuadrat juga sama seperti yang di atasnya. Begitu pula seterusnya. Nah, ini akan kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita tulis sama dengan min 0,29 kuadrat sama dengan 0,0841 ditambah min 1,29 kuadrat itu 1,6641 ditambah 1,71 kuadrat itu 2,9241 ditambah 0,71 kuadrat itu 0,085
5041. Kemudian min 0,29 kuadrat sama seperti yang di atasnya, kita masukkan saja 0,0841 ditambah min 1,29 itu data kedua 1,6641 ditambah 0,71 kuadrat itu sama seperti data ketiga 2,9241 dibagi dengan 7. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 7,4287 dibagi 7 sama dengan 1,06. Jadi nilai S kuadratnya adalah 1,06. Nah, karena nilai S kuadratnya 1,06, maka standar deviasi atau simpangan bakunya adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1,06. Akar 1,06 adalah 1,029. Kemudian, jika data disajikan dalam bentuk tabel, maka terjadi sedikit perbedaan dalam rumus untuk mencari varians dan simpangan bakunya. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma 1 sampai N Fi kali Xi min X bar kuadrat per sigma 1 sampai N Fi. Nah, pertama kita harus mencari dulu nilai X bar atau rata-ratanya. Untuk mencarinya adalah X bar sama dengan sigma fiksi per sigma Fi. Nah, di sini kita harus mencari dulu nilai fiksinya. Kita tambahkan tabel. Fiksi adalah nilai dikali frekuensi. 2 dikali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 1, 5. Kemudian kita akan mencari nilai sigmanya. Sigma Fe itu kita jumlahkan 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7, 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 5, 23. Maka kita masukkan nilainya. Sigma fiksi adalah 23 per sigma Fi 7. Hasilnya adalah 3,29. Kemudian baru kita mencari simpangan kemudian kita akan mencari varians atau ragamnya. S kuadrat sama dengan sigma 1 sampai N Fi kali Xi min X bar kuadrat per sigma Fi. Nah, sudah mendapatkan X bar, kita akan mencari nilai Xi min X bar kuadrat. Maka kita akan menambahkan tabel Xi min X bar. Xi itu nilai dikali X bar, dikurang X bar yang 3,29. Jadi Xi dikurang 3,29. 2 dikurang 3,29 sama dengan min 1,29. 3 dikurang 3,29 sama dengan min 0,29. 4 dikurang 3,29 sama dengan 0,71, dan 5 dikurang 3,29 sama dengan
1,71. Nah, karena di sini yang diminta adalah kuadrat, maka kita akan mengubahnya dalam bentuk kuadrat. Kita tambahkan tabel lagi, xi min x bar kuadrat. Min 1,29 kuadrat itu 1,6641, min 0,29 kuadrat itu 0,0841, 0,7 kuadrat sama dengan 0,5041, dan 1,71 kuadrat sama dengan 2,9241. Kemudian, apakah kita akan mencari nilai sigmanya? Belum, karena yang diminta adalah Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Maka kita akan menambahkan tabel Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Fi adalah frekuensi tabel yang kedua dikali dengan tabel yang kelima. 2 dikali 1,6641 sama dengan 3,3282. 2 dikali 0,0841 sama dengan 0,1682. 2 dikali 0,5041 sama dengan 1,0082. 1 dikali 2,9241 sama dengan 2, tetap 2,9241. Nah, barulah kita mencari nilai sigma dari Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 7,4286. Barulah kita masukkan ke dalam rumus 7,4286 dibagi sigma Fi sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 1,06. Nah, setelah itu, jika hasil S kuadrat sama dengan 1,06, maka S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1,06 sama dengan 1,029. Hasilnya tetap sama seperti yang sebelumnya. Jika datanya banyak, lebih baik menggunakan rumus yang ini, menggunakan tabel. Namun jika datanya sedikit berderet seperti ini, maka boleh saja menggunakan rumus yang ini, yang pertama. Untuk data berkelompok, rumusnya sama seperti rumus sebelumnya. Untuk rumus variance untuk data yang bertabel. Nah, di sini rumusnya adalah S kuadrat sigma 1 sampai N Fi kali Xi min X bar kuadrat per sigma Fi. Oke, pertama kita harus mencari nilai X bar terlebih dahulu. Rumusnya sama, sigma fiksi per sigma Fi. Di sini kita akan mencari nilai fiksi. Sebelumnya kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu, karena Xi di sini bukan nilai data, melainkan nilai tengah dari nilai tersebut. Nah, nilai tengah dari 30 sampai 39 adalah 34,5. 40 sampai 49 adalah 44,5.
50 sampai 59 adalah 54,5, 60 sampai 69 adalah 64,5. Kemudian kita akan mencari nilai fiksi. Kita tambah tabel di sebelahnya, FI dikali XI. FI frekuensi dikali nilai tengah 3 dikali 34,5 hasilnya adalah 103,5. 7 dikali 44,5 hasilnya 311,5. 6 dikali 54,5 hasilnya 327, dan 4 dikali 64,5 hasilnya adalah 258. Kemudian kita akan mencari nilai sigma dari fiksi dan sigma dari FI. Sigma dari FI adalah 3 tambah 7, 10 tambah 6, 16 tambah 4, 20. Sigma dari fiksi adalah 1000. Masukkan ke dalam rumus X bar, 1000 dibagi 20, kita coret, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kemudian kita akan mencari nilai XI dikurang X bar. Kita akan menambahkan tabel baru XI min X bar. Kita akan mencari nilai XI dikurang X bar. XI adalah nilai tengah dikurang dengan X barnya 50. XI dikurang 50. 34,5 dikurang 50 itu min 15,5. 44,5 dikurang 50 itu min 0,5. 54,5 dikurang 50 4,5, dan 64,5 dikurang 50 itu hasilnya 14,5. Kemudian apakah kita akan mencari nilai sigma? Belum, karena yang diminta adalah bentuk kuadrat dari XI min X bar. Maka kita akan menambahkan tabel XI min X bar kuadrat. Min 15,5 kuadrat hasilnya adalah 240,25. Min 0,5 kuadrat itu 30,25. 4,5 kuadrat itu 20,25, dan 14,5 kuadrat itu 210,25. Setelah mendapatkan nilai XI min X bar kuadrat, apakah kita akan mencari nilai sigmanya? Belum, karena yang diminta adalah FI dikali XI min X bar kuadrat. Maka kita akan menambahkan tabel FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, FI itu frekuensi dikali dengan XI min X bar kuadrat. 3 dikali 240,25 hasilnya adalah 720,75. 7 dikali 30,25 itu 211,75. 6 dikali 20,25 itu 121,5, dan 4 dikali 210,25 itu 841. Kemudian barulah kita mencari nilai sigma dari FI dikali XI min X bar kuadrat. Kita jumlahkan semuanya, tabel yang terakhir, maka hasilnya adalah dapat 1895. Nah, setelah mendapatkan nilai sigma FI dikali XI min X bar kuadrat dan nilai sigma dari frekuensi atau FI, barulah kita masukkan ke dalam rumus. FI kali XI min X bar kuadrat adalah 1895 dibagi sigma FI yaitu 20. Maka hasilnya adalah 94,75. Setelah mendapatkan nilai varians atau ragam yaitu 94,75, maka kita akan mendapatkan nilai simpangan
baku S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 94,75 sama dengan 9,733. Sekian video pembelajaran tentang materi statistika bagian ukuran penyebaran data dari saya Dinda Sofi Adindia kelas 10-3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.